Kabupaten Bangka Selatan merupakan sebuah kabupaten yang berada di sebelah selatan Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten yang memiliki penduduk berjumlah 198.189 jiwa ini ternyata banyak menyimpan sejarah tentang perkembangan Islam. Terbukti dari banyaknya makam para habaib yang diyakini oleh masyarakat sekitar merupakan tokoh penting dalam penyebaran kaidah keislaman sejak ratusan tahun lalu. Salah satunya Habaib Syed Muhammad bin Abdullah. Pada awal tadabur Islam kali ini, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Habaib Syed Muhammad bin Abdullah dan berbincang dengan masyarakat sekitar tentang peranan beliau dalam penyebaran kaidah keislaman di Kabupaten Bangka Selatan. Baik pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sedang berada di TPU Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimbah, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kabarnya merupakan TPU tua yang di dalamnya terdapat makam para habaib. Salah satunya Habaib Syed Muhammad bin Abdullah. Seperti apa sejarah beliau dan seperti apa cara beliau menyebarkan agama Islam di desa ini? Tetap ikutin terus dalam Jejak Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Oke. Baik, pemirsa Jejak Islam, di sebelah saya sudah ada Bapak Nurmansyah. Bapak Nurmansyah ini salah satu keturunan ya Pak ya, salah satu keturunan dari Syed Muhammad bin Abdullah ini seperti itu. Habib Syed Muhammad bin Abdullah. Saya ingin cari tahu nih Pak tentang sejarah dari Habib Syed Muhammad bin Abdullah ini. Yang konon katanya di desa Rajik ini seperti itu Pak, beliau ini begitu dihormati dan sampai sekarang makamnya masih diurusin Pak, seperti itu. Ya. Mungkin sepengetahuan Bapak nih Pak, apa sih Pak hal yang memang tidak terlupakan dari kisah perjalanannya Habib Syed Muhammad bin Abdullah ini Pak? Benar adanya bahwa ini adalah kuburan Syed Muhammad bin Abdullah Assegaf Permis. Beliau adalah salah satu cucu baginda Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam dari keturunan Hadramaut Siwun Hadramaut Yaman. Beliau ini adalah salah satu pendakwah penyebar agama Islam melalui perdagangan, melalui kerabat-kerabat mereka yang datang dari Siwun Hadramaut, kemudian datang ke Indonesia melalui Samudra Pasai, Aceh, kemudian langsung dilanjutkan ke daerah Riau, Palembang, kemudian setelah Palembang ke Bangka Belitung, khususnya untuk di desa Rajik Permis ini. Semasa beliau menyebarkan agama Islam di sini itu pada tahun berapa itu Pak? Itu diperkirakan sekitar 200-300 tahun yang lalu. Jadi tapi di bawahnya Sunan Kalijaga. Di bawahnya. Kalau Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang kira-kira 400 tahun yang sebelumnya. Kalau beliau ini memang sudah setelah tetapi Indonesia belum merdeka. Belum merdeka. Jadi mereka ini grup Habib dari Palembang. Dari Palembang kemudian menyatu dengan grup yang dari Kalimantan Selatan, terus menyatu dari Betawi, Batavia, kemudian dari Demak. Jadi merupakan satu kesatuan, dan dari dasar keturunan ini Assegaf, mereka ini punya jalur-jalur masing-masing. Nah, jalur masing-masing inilah beliau ini datuk kami, kakek kami itu Said Ali bin yang kuburnya di sebelah situ. Said Ali bin Said Abdurrahman, ini cucunya beliau. Kemudian itu Said Abdurrahman bin Ahmad, ini anaknya langsung ada 3. Terus Said Muhammad bin Abdullah. Said bin Abdullah ini ada di Siwun Hadramaut. Beliau yang bapaknya ini Hadramaut. Jadi beliau ini datang memang hijrah ke Indonesia dalam rangka dakwah untuk untuk menyebarkan agama.
sambil berdagang, sambil berdakwah. Baik, Pak Nurmansyah, kabarnya Pak di salah satu kabupaten yang ada di Bangka Selatan ini seperti itu Pak, tepatnya di Desa Rajik ini, ada sebuah komunitas yang notabene pemuda, yang visi misinya itu meneruskan terkait pembelajaran yang diturunkan oleh para habaib kita terdahulu Pak. Salah satunya habaib Syed Muhammad bin Abdullah. Kalau boleh tahu Pak, itu komunitas seperti apa sih Pak? Alhamdulillah saat ini teman-teman adik kita dari sejuta pemuda bergerak, khususnya Desa Sebagin, Permis dan Rajik, sampai saat ini mereka berinisiatif untuk mengumpulkan suatu wadah organisasi pemuda yang sangat-sangat kita butuhkan, bahwa mereka ini adalah generasi penerus Islami. Kami berharap bahwa dengan wadah ini kita saling untuk meningkatkan pemuda, yang hari ini pemuda itu organisasinya yang kadang-kadang nggak jelas, berbahaya dan kadang-kadang brutal. Untuk hari ini kami sangat bangga sekali dengan salah satu ada wadah organisasi pemuda kita ini. Mereka selalu menampilkan hal-hal yang berbau cinta ke agama, cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kami sangat bangga sekali. Semoga adik-adik kita ini tetap bertahan, tetap kompak, dan mereka mengharapkan bahwa syiar agama, cinta Rasulullah dan cinta Ahlul Bait selalu ditingkatkan. Karena kita hari ini memang tidak ada kata untuk pembelaan, tetapi di yaumil kiamah nanti akan memberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW dengan melalui beliau-beliau ini. Benar ya Rasulullah, ini adalah kerabat kami, mereka telah menolong kami, membantu Ahlul Baitnya waktu di dunia, sehingga syafaat Rasulullah datang untuk menolong kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kita, tidak hanya pemuda yang kita harapkan, adik-adik kita yang sejak TK, sejak dini kita tumbuhkan cinta untuk kepada baginda Rasulullah, cinta kepada agama. Kemudian tidak lupa juga orang tua kita, karena zaman sekarang ini luar biasa tantangannya, benteng agama harus kuat. Harus kuat. Pemirsa Jejak Islam, di sini ada sebuah hal yang menarik yang akan kita telusuri nantinya, yaitu sebuah komunitas seperak seperti itu. Konon katanya komunitas seperak ini bergerak, visi misinya adalah untuk bagaimana cara menumbuhkan cinta terhadap agama kita, agama Islam, dan menurunkan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh para habaib-habaib terdahulu. Kita akan menelusuri lebih lanjut seperti apa komunitas tersebut, tetap di Jejak Islam. Setelah cukup lama berbincang dengan salah satu keturunan dari habaib Syed Muhammad bin Abdullah, saya mendapat informasi tentang komunitas pemuda Islam yang eksistensi positifnya sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Komunitas ini dinamakan Komunitas Seperak. Saya pun penasaran, kegiatan keislaman seperti apa yang dilakukan oleh komunitas Seperak ini, sehingga mendapat banyak apresiasi oleh masyarakat, termasuk Bapak Nurmansyah, keturunan dari habaib Syed Muhammad bin Abdullah. Baik pemirsa Jejak Islam, di sebelah saya sudah ada Ustadz Alfi Peci, selaku pembina dari pemuda Seperak, komunitas Seperak, atau sejuta pemuda bergerak seperti itu. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai eksistensi dari komunitas Seperak ini bersama pembinanya langsung, pemirsa. Langsung aja. Baik, Ustadz, izin Ustadz. Ustadz selaku pembina dari komunitas Seperak ini, sebenarnya apa sih komunitas Seperak ini, Ustadz? Jadi alhamdulillah
pemuda-pemuda yang ada di desa sini. Saya bersama rekan saya namanya Muhammad Zulfami Al-Farodi. Saya dengan nama saya juga dipanggil Alfi juga. Ini kami ini alhamdulillah membina komunitas ini. Mulai komunitas ini berjalan itu dari tahun 2018. 2018. Oke. Nah, semenjak komunitas ini berdiri seperti itu ya. Komunitas ini berdiri, apa saja nih yang dilakukan dari komunitas ini? Alhamdulillah sesuai dengan nama komunitas ini sendiri mungkin saya jelaskan. Seperak ini singkatan dari 3 desa sebenarnya. Pertama ada desa Sebagin, desa Permis, dan desa Rajik. Itu secara geografisnya. Iya. Kalau secara filosofinya itu Seperak ini sejuta pemuda bergerak kepanjangan lainnya. Dan alhamdulillah kawan-kawan pemuda yang ada di sini bersama-sama kita mengadakan kegiatan. Dalam beberapa tahun ini kita benar-benar mulai aktif. Di tahun 2021 itu alhamdulillah kita terlaksana beberapa kegiatan khususnya dalam hal-hal keagamaan seperti itu. Ada ceramah-ceramah agama, tausiah, ada juga di sisi lain kegiatan kami itu seperti seminar di luar kegiatan keagamaan. Alhamdulillah kita juga punya kegiatan unggulan, rutinan tahunannya itu adalah Kampung Ramadan Seperak. Baik pemirsa Jejak Islam, setelah ini mungkin kita akan mengikuti ya kegiatan dari komunitas Seperak ini. Apa saja kegiatannya? Ngomong-ngomong, salah satu kegiatan komunitas Seperak ini ada di belakang kami nih, yang namanya Seperak Mengaji. Seperak Mengaji, yang diikuti oleh anak-anak di desa ini seperti itu, yang akhirnya menumbuhkan kecintaannya terhadap agama Islam. Luar biasa. Ikutin terus pemirsa dalam Jejak Islam di komunitas Seperak. Setelah perbincangan saya dengan Ustadz Alfi Peci, pembina sekaligus pendiri komunitas Seperak, kemudian saya diajak beliau untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Seperak atau Sejuta Pemuda Bergerak. Hadroh Sholawat rutin digelar oleh komunitas Seperak dan diikuti oleh muda-mudi di Kecamatan Simpang Rimba. Saya pun ikut dalam kegiatan Hadroh Sholawat bersama anggota komunitas Seperak. Lokasi kami memainkan hadroh terbilang sangat asyik, yakni di pinggir pantai Batu Cianta, Desa Rajik. Saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan Hadroh Sholawat merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi muda-mudi dengan nuansa Islami. Bagi kami, hadroh ini bukan sebatas alat yang dipukul atau sebatas suara yang dilantunkan, tapi di dalamnya ada sholawat, yang mana sholawat tersebut kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Harapannya kawan-kawan yang ikut bersolawat bersama tim hadroh ini senantiasa mensyiarkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami ingin tanamkan kepada kawan-kawan semua, khususnya yang tergabung di tim hadroh ini, mereka tidak hanya bersolawat ketika menggunakan alat yang ada, namun di lain sisi ketika mereka sudah balik ke rumah, ketika mereka berada di tempat-tempat lainnya, terbiasa lantunan sholawat itu keluar dengan sendirinya karena sudah dibiasakan dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Dan akhirnya orang-orang di sekitarnya pun ikut bersolawat bersama dengan orang tersebut. Alhamdulillah tim hadroh kami ini baru ibaratkan beli alat dan baru dibentuk itu di bulan Juli tahun kemarin, kemudian latihan beberapa bulan, dan alhamdulillah akhir tahun 2022 tepatnya tanggal 31 Desember kawan-kawan kami ini ikut serta dalam penampilan hadroh sekecamatan Simpang Rimba, yang mana di situ gabungan penampilan hadroh sekecamatan Simpang Rimba, dan kawan-kawan kami dari tim hadroh Seperak ikut serta di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian penampilan yang kedua, ikut serta juga penampilan hadroh di Desa Gudang,
Kalau yang pertama tadi di Desa Simpang Rimba, dan yang ketiga alhamdulillah kemarin ada kegiatan di kampung kami, itu juga ada penampilan hadroh. Dan insya Allah yang keempat ini di bulan Ramadan kami diamanahkan untuk menjadi tuan rumah penampilan hadroh sekecamatan Simpang Rimba. Harapan kami ke depannya untuk tim hadroh Seperak ini tidak hanya kawan-kawan yang tergabung di Seperak yang mensyiarkan sholawat, namun semua orang yang ada di kampung Seperak ini secara khusus yang mengetahui tim hadroh Seperak mungkin nanti bisa mengundang Seperak di dalam acara-acara mereka, baik itu walimahan, nikahan, atau akikah dan sebagainya, sehingga mereka pun ikut bersolawat, mensyiarkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin ini pertanyaannya di luar hadroh. Kenapa namanya Alwi Peci? Apakah ada sejarah tertentu mengenai hal ini? Ya, ini mungkin namanya agak unik, Alfi Peci. Kalau nama asli saya Alfi Syahrin Gunandar. Alfi Peci ini sebenarnya pemberian dari kiai kami, Kiai Kiai Adrian Mafatihullah Karim, pimpinan Pondok Pesantren Natansa. Alfi itu sendiri dalam bahasa Arab artinya 1000, Peci itu singkatan pesan cinta. Dalam artian karena Kiai melihat saya suka menulis, diberilah nama Peci, jadi 1000 pesan cinta. Seperti itu. Jadi bukan karena peci yang saya pakai, tapi insya Allah dari Al-Fakir ini ungkapan-ungkapan yang mungkin sederhana, di situ ada pesan-pesan yang mengandung kecintaan, yang menghantarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah asyik bermain alat musik hadroh, kemudian saya diajak Ustadz Alfi Peci untuk mengikuti kajian keislaman yang dinamakan Mimbar Peradaban. Uniknya, kajian ini digelar di Pantai Batu Ciantak, Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, yang tak jauh dari pemukiman warga. Terlihat masyarakat antusias dalam mengikuti kajian ini, walaupun hanya beralas duduk tikar dan sistem pengeras suara yang sederhana. Mulai dari anak-anak, para ibu hingga pemuda-pemudi fokus mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Rozak yang merupakan pengajar pondok pesantren Al-Fatah yang ada di Desa Rajik. Pantai apa namanya tadi Bang? Ini namanya Pantai Batu Bedaun kalau kita nyebutnya, kalau masyarakat sini. Cuma kita mungkin coba mengenalkan dengan nama Pantai Batu Ciantak. Pantai Batu Ciantak. Ya, di Desa Rajik. Luar biasa. Nah, ini kegiatan apa nih? Wah, alhamdulillah ini kita sudah jalan 1 tahun kegiatan kita, yaitu Mimbar Peradaban. Kalau secara makna umumnya kita namakan Mimbar Peradaban ini minum bareng, permis, rajik, dan sebagin. Mimbar Peradaban. Minum bareng, permis, rajik, rajik, dan sebagin. sebagin. Oke. Ini Bang, kalau kegiatan Mimbar Peradaban ini kan dilaksanakan di Pantai Ciantak ini tadi ya Bang? Ya. Nah, izin, kalau misalnya ini kegiatan ini audiensnya siapa aja? Ya, alhamdulillah kita semenjak sebelum-sebelumnya sudah terlaksana, itu kita adakan di kedai-kedai atau kafe, tempat anak-anak muda nyantai, itu memang kita fokuskan ke anak muda. Agar anak-anak muda yang mungkin masih belum mau atau masih malu untuk ikut ceramah di masjid bisa memulai kegiatan hadir di ceramah-ceramah atau mimbar peradaban ini. Nah, tujuannya kegiatan ini apa nih? Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana, harapannya agar anak-anak muda ini bisa mendapatkan keilmuan walaupun sambil nyantai di kedai, di warung-warung atau di kafe seperti itu. Jadi ada hal yang didapatkan sambil minum di kedai-kedai seperti itu. Sesuai dengan tema kami yang kami usung di awal tahun 2023 ini, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dalam artian pemuda-pemuda yang hadir dalam mimbar peradaban ini, harapannya mereka bisa berkontribusi di waktu mendatang. Mereka ada yang menjadi dokter, polisi, TNI, kiai, ulama misalnya seperti itu. Jadi harapannya seperti itulah kurang lebih. Pemirsa,
Kita langsung aja lihat bagaimana serunya salah satu kegiatan yang diadakan komunitas seperak, yaitu mimbar peradaban di Pantai Ciantak. Bermanfaat. Kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah, sehingga anak kita nih membaca Al-Fatihah, menjaga sholatnya 5 waktu. Maka setiap lakukan di sini, mereka cuma senang-senang saja. Tapi lihat nanti kalau kita teruskan, anak-anak kita ajak di dalam majelis ilmu. Sangat luar biasa ya Ustadz ya, Alhamdulillah. melihat acara yang seperti ini dan masyarakat itu antusias mengikutinya karena diadakan secara santai seperti itu. Baik Ustadz, kita kembali lagi berbicara mengenai komunitas kita ini, komunitas seperak ini tadi. Ya. Mungkin apa harapan kedepannya dari komunitas seperak ini Ustadz? Harapannya kami juga bisa dapat belajar dari ujian-ujian yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, dan kawan-kawan pengurus yang ada di Seperak. Saya doakan semoga bisa terus istiqomah dalam menjalankan amanah yang ada, baik sebagai pengurus dan adik-adik sebagai anggotanya bisa terus semangat. Dan saya doakan juga buat adik-adik kami, minta doanya juga dari semua masyarakat semua yang menyaksikan kami semua di Seperak ini. Semoga Allah mudahkan kami dalam segala urusan dakwah ini, dan semoga dakwah ini bisa terus berkelanjutan hingga yaumul qiyamah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Siap. Semoga kita diberikan terus syafaat oleh Allah Subhanahu Amin, wa Ta'ala ya Allah. untuk memperjuangkan agama kita, agama Islam. Baik, pemirsa Jejak Islam, sungguh luar biasa perjalanan kita pada kali ini, yaitu tentang komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Kecamatan Bang Rimba. Simpang Rimba ini. Dan pemirsa, kita berharap semua pemuda, yaitu pemimpin masa depan, seperti yang dibicarakan pada tausiah kali ini tadi, berharap semua pemuda ini menjadi tonggak estafet penerus yang baik, yang memiliki baik agamanya, baik akhlaknya, melalui semua kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan tentu saja. Pemirsa, saya Rizaldo, Ustadz Alfi Peci, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.